Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa awaddu an aqra'a kalamuhu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada setiap detik kehidupan kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita manusia, makhluk yang lemah ini. Terlalu sangat banyak. Kalau kita berusaha untuk mengingat-ingatnya, menghitungnya, maka sudah tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Allah sendiri yang memastikan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai satu bangsa dan sesama umat manusia, maka nikmat Allah itu sangatlah banyak yang telah dilimpahkannya kepada kita. Yang sedikit nyata yang ada di depan mata kita hari ini,
kita meresmikan masjid yang diberi nama dengan Samudra Ilahi, karya anak bangsa pesisir selatan, umat Islam pesisir selatan, di bawah komando pemimpinnya. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak mudah dan tidak lancar, dan mungkin gagal pembangunan masjid ini. Tapi karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kita melaksanakan sholat Jumat yang pertama, sholat Jumat perdana di masjid yang akan menjadi kebanggaan masyarakat pesisir selatan, masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau, dan juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan umat Islam secara keseluruhan. Ini adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tidak ada yang bisa kita ungkapkan selain terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya setiap masjid adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masjid adalah tempat untuk menenggelamkan jiwa kita ke dalam samudra yang luas. Ilahi tentu lebih luas dari samudra, tapi manusia kekurangan kosakata untuk menyebutkan sesuatu yang tidak terbatas. Maka sesuatu yang sangat luas itu yang bisa diindra oleh manusia adalah samudra. Ada 3 samudra di dunia ini, dan itu menempati 2/3 dari seluruh isi permukaan bumi kita ini. Samudra ilahi itu adalah ungkapan yang bisa diciptakan oleh kita untuk melambangkan betapa luasnya perjalanan batin yang akan kita rasakan di dalam rumah Allah ini, Baitullah ini. Rumah Allah ini jika dibandingkan dengan rumah kita tentu luas, tetapi jika kita isi rumah Allah ini terasa sempitnya. Tetapi di tengah atau dalam kondisi yang kecil dibandingkan kita yang hadir ini, jika kita menyelami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelami Asmaul Husna yang ada di atas kepala kita, yang ditulis di atas, di atap masjid ini, maka masjid ini akan menjadi sangat luas sekali kalau kita menyelaminya dengan kalbu yang bersih, kalbu yang bening. Ilahi tidak bertepi, samudera bertepi, tetapi samudera adalah satu bentuk yang bisa dipahami oleh manusia yang menggambarkan sesuatu yang maha luas.
Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan di tempat ini kita dapat menyelami hakikat daripada kehidupan. Kita dapat memahami hal-hal yang tidak terfahami oleh logika, tidak terfahami oleh akal, karena pengembaraan kita adalah pengembaraan kalbu. Pengembaraan kita adalah pengembaraan intuitif, dan itu dia bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Yang bisa membangun masjid ini adalah logika, akal, ilmu. Setinggi-tingginya ilmu, dia tidak akan bisa membangun masjid ini sampai ke langit sana. Setinggi-tingginya ilmu, dia tidak akan bisa membangun bangunan yang sampai ke bulan. Itulah batas ilmu, itulah batas akal. Tetapi kalbu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh akal manusia. Kalbu bukan sesuatu yang derajatnya di bawah akal. Kalbu adalah media manusia untuk mengetahui, memahami, dan berpikir. Jadi media berpikir manusia bukan hanya akal, rasio, tetapi media berpikir manusia memahami, menghayati, juga disebut dengan qalbun. Am lahum qulubun la yafqahuna biha. Apakah manusia tidak memanfaatkan kalbunya untuk bersyukur, untuk memahami, untuk berfikir, untuk menemukan hakikat realitas yang sebenar-benarnya? Kalbu adalah media yang luar biasa yang dititipkan oleh Allah untuk manusia, agar manusia dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh rasio, oleh akal. Itulah piranti yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan yang mampu memaksimalkan piranti itu adalah umat Islam. Kalau kita lihat hari ini, bangsa Barat, bangsa Eropa berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang kita juga konsumennya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di benua lain. Itu hasil teknologi, hasil logika, hasil akal manusia. Tetapi hanya sebatas itu, hanya sebatas udara yang, oksigen yang ada yang membalut bumi kita, atau bisa berangsur sedikit ke planet-planet di sekitarnya. Hanya sebatas itu, tetapi itu juga sudah dahsyat luar biasa. Kemampuan akal manusia. Kalbu lebih dahsyat dari akal untuk memahami realitas kehidupan ini. Maka diharapkan masjid ini tempat kita memaksimalkan fungsi kalbu, fungsi penghayatan kita, agar kita mendapatkan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kita tahu ini adalah kebenaran. Al-Quran ini adalah al-haq, kebenaran. Kita tahu, tapi apakah tahu kita itu atau pengetahuan kita itu membimbing kita untuk paham dan menghayati kebenaran ini, kebenaran Al-Quran ini? Ini dengan akal bisa difahami, tetapi untuk mendalaminya akal memerlukan kalbu. Akal memerlukan kalbu, sehingga kita bisa berselancar di samudera Allah ini, Al-Quran. Kita bisa berselancar dalam ciptaan Allah ini untuk menemukan hakikat daripada kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang melampaui lidah, syukur yang melampaui logika, syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan ini. Kalau kita lihat nikmat yang banyak ini dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangatlah kecil apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sangatlah kecil apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak lebih banyak daripada setetes air dibandingkan nikmat Allah yang telah disebarkan di alam semesta ini. Bumi ini jika dibandingkan dengan, atau kita potret dari galaksi Bima Sakti, kalau matahari kita misalkan sebesar bola kaki, maka bumi ini sebesar bola kelereng. Nikmat yang kita syukuri ini, yang luar biasa ini, sangatlah kecil dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini, bumi ini sebesar bola kelereng, maka sebesar apakah pesisir selatan di hadapan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebesar apakah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu baru kita memotretnya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi itu ada miliaran lagi jumlahnya. Maka galaksi Bima Sakti itu bagaikan bola kelereng di antara galaksi-galaksi yang lainnya. Bahkan dengan miliaran galaksi yang lainnya, galaksi Bima Sakti itu bagaikan debu. Galaksi saja bagaikan debu. Seperti apa matahari? Seperti apa bumi? Seperti apa Indonesia? Seperti apa pesisir selatan? Seperti apa diri kita? Sangatlah kecil, tak bertepi. Samudera ilahi tak bertepi, luas, sangat luas. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur, kita bertafakur, kita ridho dan ikhlas terhadap perjalanan hidup yang kita jalani hari ini. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, mari kita syukuri, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah,
Dan Allah juga sudah berfirman, jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tambahan nikmat itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sifatnya kuantitatif, jumlahnya meningkat. Ada bentuknya seperti itu. Ada juga bentuknya kualitatif, nilainya bertambah, kualitasnya bertambah, rasanya luar biasa. Kita makan dengan sambal lado, dengan ikan asin, bisa merasakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang makannya mewah tapi lidahnya tak terasa apa-apa, yang terasa sudah kenyang saja. Itu nikmat kualitatif namanya. Sedikit tetapi punya nilai, punya harga luar biasa. Itu bentuk-bentuk Allah menambah nikmatnya kepada kita. Ada kuantitasnya bertambah, jumlahnya bertambah, ada nilai makna kualitasnya yang bertambah. Dan semua itu tentu diharapkan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya manusia ini hanya mencari satu hal dalam hidupnya, yaitu bahagia. Bahasa Arabnya hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia. Untuk memahami bahagia itu, orang menggunakan pikirannya. Jangan-jangan bahagia itu ada di sini, ada di sana, dan lain sebagainya. Maka semua kita berusaha, bekerja, dan lain sebagainya. Sesungguhnya bahagia itu kuncinya adalah asyukru waridho bima qasamallahu laka. Bersyukur dan ridho, ikhlas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah inti dari kebahagiaan. Jika kita melakukan itu, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat pun mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua, kita yang salat di masjid yang baru saja kita resmikan ini, dapat menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu singkat katanya, tetapi padat maknanya. Syukur itu menimbulkan energi positif. Syukur itu menimbulkan daya yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang kedua adalah ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berdoa, siapa saja yang sudah berkontribusi untuk pembangunan masjid ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, tempat umat Islam beribadah salat,
maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga kelak. Sebesar apapun kontribusi kita, sebesar lubang yang dibuat oleh burung pun kontribusi kita, maka itu akan diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada pemberian kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pemimpin pesisir selatan yang telah menggerakkan masyarakatnya untuk membangun masjid, menghidupkan kehidupan spiritual, dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, dijelaskan mana yang benar, lalu diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran, dinampakkan keburukan dan kebatilan, diberi kekuatan untuk menjauhkan diri dari kebatilan tersebut. Hampir seluruh khalifah meninggalkan rumah ibadah, meninggalkan masjid-masjid besar. Mudah-mudahan pemimpin pesisir selatan juga meninggalkan karya yang penting dan besar berupa masjid atau tempat-tempat ibadah, dan juga berpihak kepada kepentingan umat Islam, kepada pendidikan umat Islam, kepada kesejahteraan umat Islam, kepada kesehatan umat Islam, terutama yang ada di daerah kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kita berpacu dengan waktu. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa umur terus bertambah. Kita berpacu dengan waktu, maka beruntunglah orang-orang yang pertama senantiasa memperbaiki keyakinannya, keimanannya, prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqimussalam.